Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, tentunya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Doa dan harapan saya di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kekuatan Tuhan menyertai kita. 5 menit bersama dengan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah senantiasa ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca dalam Roma 5 ayat 1. Sebab kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tema kita adalah Peace with God, damai dengan Allah. Amin. Tentu semua orang ingin berdamai dengan Allah karena manusia telah terputus dengan Allah sebenarnya. Tetapi dari pembacaan ini kita lihat apa maksudnya berdamai dengan Allah. Yang pertama adalah reconcile with God. Jadi berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah membawa sejahtera dalam hidup kita, membawa kebahagiaan, membawa ketenangan di dalam kehidupan kita. Dengan ketenangan yang ada, bukan karena kebaikan kita. Allah tidak melihat kebaikanmu. Allah hanya melihat darah Yesus yang mengalir dalam kehidupanmu melalui Yesus Kristus. Jadi melalui kematiannya, jadi tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kesalahan yang mendakwa kehidupan kita, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Yang kedua, kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, have relationship with God. Jadi tadinya kita terputus, tetapi kita dihubungkan kembali melalui Yesus Kristus. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Makanya Bapa mengatakan, kau anakku, aku Bapamu. Wow! Kalau Tuhan itu Bapa kita, seharusnya kita tidak perlu takut menghadapi dunia ini. Tidak perlu ada kegelisahan, tidak perlu kekhawatiran. Dan kalau kau khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu. Saya sering katakan, kalau 1000 kali kita khawatir, kita harus berdoa kepada Bapa, karena hubungan kita sudah baik. Maka Bapa akan menolong kita, menyegarkan kita, merefresh kehidupan kita, sehingga iman kita tetap bersandar kepada Tuhan. Iman kita tetap kita taruhkan kepada Allah. Jadi berdamai dengan Allah itu sangat penting. Kalau ada orang gelisah, tidak bisa tidur, perlu dipertanyakan. Jadi kalau ada orang tidak bisa mengalami damai sejahtera dalam hidupnya, berarti something wrong. Ya, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Karena yang saya tahu, ketika orang berdamai dengan Allah, Allah mencabut segala kegelisahan, ketidaktenangan yang ada di dalam kehidupan manusia dan menggantikan dengan suasana ilahi dalam kehidupan kita, sehingga pikiran kita adalah pikiran damai sejahtera. Makanya firman Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Karena pikiran ini kadangkala nggak perlu dipikirkan jadi gelisah. Ya, kita serahkan saja semuanya, diatur oleh Tuhan bagi setiap orang yang betul-betul hidup berdamai dengan Tuhan. Nanti sore akan saya bawakan kepada kita bagaimana akses oleh iman kita kepada jalan kasih karunia itu. Jadi dalam kehidupan ini mari berdamailah dengan Allah. Lalu yang ketiga yang kita miliki ketika kita memiliki atau berdamai dengan Allah, yang ketiga kita miliki kasih Allah memenuhi kehidupan kita. God's love fills our lives. Jadi kasih cinta Tuhan memenuhi hati kita, pikiran Tuhan memenuhi hidup kita, tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah tindakan-tindakan kasih. Itu sebabnya kalau ada orang katanya mengasihi Allah atau berdamai dengan Allah, mas membenci saudaranya, membenci tetangganya, membenci orang lain, menyimpan akar kepahitan. Wow,
Itu bukanlah sifat anak-anak Allah, itu bukanlah sifat anak-anak Tuhan, itu bukan sifat hamba-hamba Tuhan, itu bukan sifat anak-anak ilahi. Jadi itu sebabnya kita sebagai orang percaya, mari terus memiliki kasih Allah memenuhi hidup kita, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu mengalir, hidup-Mu mengalir dalam hidup kami dan menguasai hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas di pagi hari ini, tentunya bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa subscribe, share, komen.